wa ala ab. Ab. Nah, di sini huruf ba. Huruf ba pantulkan. Ab. Pantulannya untuk qalqalah ba ya, ke e pantulannya. Ab. Ab. Dan ingat qalqalah itu jangan sampai dia tertahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah untuk qalqalah pantulannya itu tertahan. Ab. Ab. Nah, jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Juk. Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan belajar tahsin tajwid lagi ya, supaya teman-teman nanti bisa mempraktekkan di rumah agar bacaannya lebih bagus lagi. Tentunya kita langsung praktek insya Allah. Sekarang kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-7. Nih ayat ke-7. Sebelumnya kita sudah sampai ayat ke-6 ya. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-7. Baik, kita mulai dari ta'awud ya teman-teman. Sama-sama ta'awudnya. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk kepada ayat ke-6. Maaf, ayat ke-7. Perhatikan dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Baik, perhatikan kita urai cara bacanya. Khatamallahu. Nah, pada kalimat khatamallahu di sini ada tebal dan tipis. Jangan sampai tebal menebalkan huruf yang tipis. Jangan sampai huruf tipis menipiskan huruf yang tebal. Nah, contohnya di sini ada kho tebal. Kho tebal. Huruf ta tipis. Kho ta. Kho ta. Makanya biasanya teman-teman yang belajar pripat itu adalah kita paksakan bibirnya disenyumkan ketika tipis atau dibuka ketika tipis. Ta, ta. Ketika tebal ngambek kho, kho, kho. Ketika tebal ngambek kho, dan ketika tipis tarik bibirnya ta. Supaya apa? Supaya betul-betul tipis dan tebal itu tidak terkontaminasi, tidak tercampur, begitu ya. Khota, khota, jangan khoto. Nah, kalau misalkan bibirnya atau rahangnya posisinya masih ngambek khoto, nah, maka taknya menjadi tebal. Khota, tarik bibirnya. Khotama, maknya juga tipis. Ma Allah, maka Allahnya tebal, lamnya tebal. Khatamallahu. Khatamallahu. Ingat ya, kesalahan yang sering terjadi adalah di sini mimnya sudah tebal. Khatamallahu. Khatamal. Jangan mo, tapi ma. Mulutnya dibuka, disenyumkan. Khatamallahu. Khatamallahu ala qulubihim. Haknya jelaskan ya. Qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim. Nah, ingat di sini. Di sini rentan sekali terjadi kesalahan. Jangan bacanya wa ala sam'ihim. Sam'ihim. Jangan. Sam'ihim. Sam'ihim. Mimnya jelas. Sam'ihim. Ya, jangan sam'ihim ya. Wa ala sam'ihim. Lanjut. Wa ala absarihim. Wa ala ini panjang. Nah, sebagaimana video sebelumnya ya, kalau ada mad, nah ini kan panjang nih, mad 2 harokat.
dia jumpa hamzah di depannya nih, hamzah di depannya. Maka dia wajib panjang 4 atau 5 harokat. Wa ala ab. Nah, di sini huruf ba. Huruf ba pantulkan. Ab. Pantulannya untuk qalqalah ba ya, ke e pantulannya. Ab. Dan ingat qalqalah itu jangan sampai dia tertahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah untuk qalqalah pantulannya itu tertahan. Ab. Nah, jangan ya. Contoh di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Di situ ada huruf dal. Qul huwallahu ahad. Ahad. Langsung saja. Ahad. Jangan ahad. Ahad. Yang pertama jangan ditahan. Ahad. Yang kedua jangan dihamzahkan di akhirnya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, jadi kayak ada hamzah tertahan di akhirnya. Ahad. Nah, biasa seperti itu saja ya. Maka di sini juga ab. Jangan abso, tidak, tapi ab langsung. Absarihim ghisyawah. Kalau berhenti ghisyawah. Tapi kalau disambungkan terjadi hukum yang lain, yaitu di sini tanwin ya, dhammah tain jumpa dengan huruf waw. Nah, maka di sini terjadilah hukum idgham bi gunnah. Nah, apa idgham bi gunnah, Ustaz? Idgham memasukkan bi gunnah dengan khayshum, dengan gunnah. Gunnah itu artinya sengau atau dengung, ya, dengung. Ghisyawatun walahum. Dan ini kesalahan yang sering terjadi sekali, termasuk kami sebelum belajar talaki kepada para guru yang memiliki sanad, yaitu mereka ya menyampaikan bahwa di sini sering sekali terjadi kesalahan, yaitu idgham bi gunnah ketika waw dan ya. Ketika waw dan ya. Di sini jangan sampai bacanya ghisyawatu walahum, hanya sekedar ditahan. Ghisyawatu walahum. Nah, keliru ya. Lebih tepatnya adalah dimasukkan ke huruf waw dan disengaukan, masukkan ke dalam hidung. Ghisyawatu, betul-betul masuk sampai ke hidung sini. Nah, jadi kalau misalkan hidungnya ditutup, maka akan terjadi perubahan suara. Ghisyawatu. Nah, tapi kalau misalkan hidungnya ditutup buka tidak ada terjadi perubahan suara, contohnya ghisyawatu. Nah, ini masih belum masuk hidung, berarti masih keliru. Maka wajib masukkan ke dalam hidung ininya saja, wawnya saja, tunya saja ya. Yang lain jangan masuk hidung, ininya saja, seperti itu ya. Ghisyawatu walahum adzabun azim. Baik, seperti itu untuk gunnah ya, ataupun idgham bi gunnah. Lalu pelajaran yang berikutnya ketika teman-teman nanti jumpa huruf dha. Nah, ini huruf dha. Adzabun azim. Huruf dha. Ini huruf dha nih, yang ini huruf dha. Huruf dha makhrajnya ataupun letak suaranya sama seperti huruf dzal. Apa itu huruf dzal nih contohnya nih? Ini huruf dzal. Nah, ini huruf dzal. Yaitu sebagaimana video sebelumnya kita sampaikan, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Nah, seperti itu. Dan ada sedikit suara ya, bukan sedikit, mengalir suaranya. Adza, karena dia memiliki sifat ar-rokhawah atau ar-rikhawah. Adza, lidahnya digigit. Nah, namun kalau huruf dha sama juga makhrajnya, tapi sifatnya dia tebal. Dia tebal. Adza, dha tebal. Adza. Dan dia tebalnya, dia sangat tebal. Dia masuk kepada sifat itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu dia lengket sekali, dia tebal banget. Sederhananya, kalau dia kasrah, dia masih tebal. Kasrah, dia masih tebal. Beda contohnya misalkan huruf kha. Nah, nih. Ini huruf kha nih. Nah, ini huruf kha. Kalau fathah, kha. Kalau dhammah, khu. Tebal. Tapi kalau kasrah, khi. Tipis. Khi. Tipis. Beda kalau misalkan dha. Kalau dha kasrah, li. Salah ya. Jangan sampai dia tipis. Li.
zi, jangan zi tapi al-zi, al-zi, tebalkan. Al-zi, sama seperti kayak huruf shad, as-si, as-si, sama seperti huruf dhad, al-zi, al-zi. Nah, sama seperti huruf to, al-ti, al-ti, seperti itu. Maka huruf dha tebelin. Kalau ayah bunda jumpa huruf dha kasrah, tetap dia harus tebelin, ya. Adzabun azim. Sama seperti di surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Zim, tebelin. Ya, lidahnya digigit. Kebanyakan dari kita, termasuk kami sebelum belajar makharijul huruf, yaitu huruf dha ini disamakan seperti huruf zai. Azim, azim, azabun azim. Jangan azim, tapi lidahnya digigit. Seperti huruf dha. Azim, seperti itu ya. Jadi seperti itu ayah bunda, kalau ayah bunda jumpa seperti ini ya, huruf tebal tipis, ini tebal, ini tipis-tipis, ini tebal, maka jangan sampai terkontaminasi. Yang tipis menjadi tebal gara-gara tebal, yang tebal tipis gara-gara huruf tipis. Khotamallah. Kemudian juga pelajaran yang berikutnya, sam'ihim, ainnya jelas, himnya, haknya jangan sampai tadi terseret ya. Nah, mimnya jangan mantul. Kemudian juga di sini huruf ba qalqalahnya abe. Kemudian juga di sini ghisyawatu. Kalau ayah bunda jumpa idgham bi gunnah seperti ini huruf waw atau huruf ya, maka betul-betul sengaukan atau dengungkan masuk ke dalam hidung sampai ke sini. Bukan hanya sekedar ditahan. Ghisyawatu, bukan hanya sekedar ghisyawatu. Tidak. Walahum adzabun adzim, dan huruf dha-nya tebalkan. Seperti itu ya. Baik, coba kita sama-sama tarik napas, kita praktekkan dari kalimat pertama di sini. Tarik napas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tarik napas lagi. Wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. Nah, pada kalimat shadaqallahul azim juga sama zim, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, selesai kita membaca surah Al-Baqarah ayat ke-7. Semoga bermanfaat. Praktekkan di rumah apa-apa hukum bacaan yang kita bahas supaya ilmu kita bermanfaat dan tentunya bacaan kita lebih diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa aktifkan tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Komen kalau ada pertanyaan. Semoga dengan itu tersebarnya video-video ini dan pahalanya mengalir kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.